Mendak itu sudah memberikan pernyataan bahwa bahasanya bocor ya. Jadi bocor ke luar negeri. Oh gitu. Ya, iya. Ada beritanya kan. Jadi bocor ke luar negeri lah. Apa nih minyaknya nih? Minyaknya. Oh, jadi di sini kita ngantri, di sana lancar terus Itu gitu. dia. Oh, gitu. Tapi Indonesia adalah salah satu negara yang kemudian menganut asas equality before the law gitu ya. Wah, ya. Kesetaraan di mata hukum. Tapi ya sama halnya seperti tadi, menyampaikan pendapat, ada ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar kita mengatur soal masalah itu gitu ya. Lalu kemudian diterjemahkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 gitu ya. Kebebasan menyampaikan pendapat. Apakah kemudian dalam situasi di mana kita sudah beranjak dari apa namanya orde lama gitu ya, orde baru, kemudian kok masa sudah direformasi, semua tatanan birokrasi, tatanan kehidupan sosial kita bernegara sudah ditata ulang, toh kenapa masih ada asumsi kayak gitu? Apakah ini berupa asumsi ataukah kemudian fakta real yang didapati dan dilakukan penelusuran fakta oleh teman-teman dari kami ini gitu? Kalau anak-anak kami ini kan namanya juga satuan aksi ya. Jadi mereka itu kan selama aksi juga pasti merasakan ya bagaimana aspirasi mereka yang disampaikan ya menguap begitu saja begitu kan. Dan juga ya kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Sekarang media ini kan sudah sedemikian terbuka dan luas begitu. Jadi seperti yang saya bilang, dimatikan mic, kemudian Omnibus Law diketok pada malam hari gitu. Terus kemudian pemindahan ibu kota dengan naskah akademik yang sedemikian tidak dalam ya dangkal sekali begitu kan. Lalu hal-hal itu sudah menjadi bukti sebetulnya, sudah menjadi bukti bahwa kita sedang melihat sesuatu yang salah gitu kan. Dan tentu saja apa sih yang harus kita perbaiki begitu. Nah, karena kerusakan itu tidak semua dari kita itu ahli dalam memperbaikinya ya, dan kerusakan itu harus diteliti betul-betul oleh orang yang mengetahui begitu kan. Makanya inilah yang kita bawa narasi bersama Merawat Indonesia itu adalah bagaimana supaya kerusakan yang ada itu bukan hanya kita yang repot untuk mengurusinya, tapi kita bisa untuk berdiskusi bersama-sama kira-kira menemukan solusi apa yang terbaik buat negara kita ini kan begitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah ini asumsi saja begitu atau dengan penelusuran ya jelas ya. Kalau asumsi kami tidak berani untuk sekadar berasumsi karena memang yang terjadi di lapangan sedemikian seperti itu ya. Banyak hal ya dari dulu sampai sekarang, seperti misalnya soal wadas begitu juga ya, itu juga kita melihat dulu. Saya waktu masih di Jogja sana juga sempat gitu ya melihat ke sana langsung bahwa ya memang kejadiannya seperti itu, seperti bagaimana pemerintah ini seakan-akan ya ini proyek pemerintah dan warga harus sepakat begitu. Betul. Seperti itu. Baik. Indonesia by the case gitu. Akhir-akhir ini kemudian kita dikejutkan dengan isu dan persoalan-persoalan yang cukup sangat mengejutkan gitu. Dari mulai radikalisme, terorisme hingga sampai muncullah surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang mengurangi suara ya kan, speaker masjid gitu ya, ke masjid gitu. Yang ada perdebatan, ada diaktifkan dalam saja, lalu di luar nggak usah dan lain sebagainya, pokoknya apalah segala macam gitu ya. Pokoknya persoalan ini kemudian muncul. Namun hal-hal yang bersifat dengan misalkan surat edaran itu kemudian sudah menuai kritikan yang begitu panjang gitu. Hari ini saya mau ingin mengajak kita bicara dalam konteks hari ini yang kemudian sangatlah viral gitu. Banyak orang yang soal minyak goreng. Oh. Dari tadi saya mau ngomong sebenarnya. Soalnya ini pembicaraannya langsung ketutup. Ini soal minyak goreng nih. Nah, ini kan sekarang nih kan fakta yang terjadi, Indonesia merupakan negara penghasil sawit
terbesar gitu ya. Itu dia, Nah, betul. tapi kok bisa minyak goreng itu langka di Indonesia gitu? itu Kok bisa pertanyaan iya gitu orang sampai harus ngantri? Kok yang tadinya kita kenal orang antri panjang gitu ya, macet itu cuma di jalanan begitu lampu merah ini. Tapi kok untuk sekedar membeli minyak goreng di negara yang penghasil sawit terbesar kok bisa mengalami kemacetan dan orang ngantrinya berjam-jam dari pagi hingga sampai dengan sore hari gitu. Nah, ini bagaimana ketegasan kami dalam melihat hal ini gitu? Ya jelas ya, kami sudah melakukan pernyataan sikap ya, soal itu dan jelas ya. Kalau misalkan memang tidak beres ini, copot saja Mendagri Menteri Perdagangan. Kemudian di media sosial kami ya sudah bisa dicek juga, sudah ada postingan-postingan ya, meskipun adanya parodi. Kenapa harus parodi ya? Karena kita sudah, karena lawakan harus diimbangi dengan lawakan kan, begitu kan. Negeri ini melawak ya, kita ikutan melawak ya. Satire ya, kita main satire gitu. Nah, kemudian sikap yang juga ingin kami sampaikan gitu ya, bahwa tadi kan yang ditanyakan, ini kan kita sebetulnya penghasil minyak ya, minyak bumi maupun minyak sawit itu kan luar biasa. Kita nggak ada yang berkurang, nggak ada yang kurang harusnya. Tapi ternyata bagaimana ini bisa terjadi. Nah, Mendak itu sudah memberikan pernyataan bahwa bahasanya bocor ya. Jadi bocor ke luar negeri. Oh gitu. Ya, iya. Ada beritanya kan. Jadi bocor ke luar negeri lah. Apa nih minyaknya nih? Minyaknya. Oh, jadi di sini kita ngantri, di sana lancar terus gitu. Oh, gitu. Jadi karena bocor ke luar negeri, maka supply itu menurun ya kan. Produksi itu menurun, produksi itu menurun, sehingga untuk disuplai ke toko-toko di dalam negeri ini kurang. Sudah luar negeri. Jadi saya kira ini bukan bocor, nggak mungkin lah. Oh, gitu. Kita sebodoh itu nggak mungkin. Saya kira menarik. Ini ya memang dijual ke sana gitu kan. Karena memang di sana mungkin harganya lebih mahal gitu ya. Bisa jadi gitu kan. Memang diimpor begitu. Ya. Karena logikanya memang kita nggak bakal kehabisan ya. Ibaratnya kita nih gimana ya? Ibaratnya rumah kita ini ada sumber airnya, begitu kan? Ibarat rumah kita ada sumber air, masa kita nggak bisa air? Kita tuh sangat tidak masuk akal. Ya, ini sampai ada bahasa-bahasa satire muncul gitu. Ada ayam mati di gudang beras gitu ya. Itu dia, ya kan? Jadi ini kan sesuatu yang suatu hal yang mustahil gitu ya. Begitu. Jadi ya, sikap kami sudah jelas, sehingga kalau misalkan memang ini tidak diakomodir, maksudnya tidak ditanggapi gitu ya mungkin akan ada hal-hal lanjutan ya, mungkin bukan cuma statement, bukan cuma perkataan. Apa nih, aksi bukan? Bisa jadi dalam waktu dekat. Insyaallah. Gitu. Oke, ini notifikasi ini kapan notifikasi untuk Mendag nih apa ya? Ini kapan dinaikin? Notifikasi nih Pak. Ini informasi langsung dari A1 ya, pengurus kami pusat nih Pak. Jadi ini informasi yang jelas. Bapak siap-siap di kantor, pasang kuping, dengarkan baik-baik, kurang lebih gitu ya. Biasanya pejabat kalau kita tahu tapi kalau kita tahu mau aksi, biasanya pejabat ada jadwal keluar biasanya. Oke, tapi ada alumni kami di Mendag. Ya, bisa dibicarakan itu. Jadi kalau alumni sih di mana-mana juga ada ya. Gitu ya. Maksud saya, ya alumni kami ini kan hebat-hebat. Ya, tapi kan ada gerakan lain kalau misalkan organ juga mementingkan soal masalah kemaslahatan dan keamanan para alumni mereka yang dalam satu lembaga khusus gitu. Dengar-dengarnya kami di dalamnya tuh ada di Mendag itu. Apakah kami itu tidak memikirkan soal posisi mereka ini gitu ya? Oh ya. Gitu. Kalau ini nggak apa-apa ya kita ngomong seperti ini ya. Oke gitu. Jadi kalau yang kita kejar ridho Allah tuh insya Allah ada aja. Insya Allah. Jawaban teraman. Aman senior, aman. Waduh. Baik, jadi berarti ada ketegasan baik berupa media, suara di media juga akan ada berupa aksi real ya. Insya Allah. Waduh. Apa saja nih kira-kira yang disoroti? Apakah Menag juga akan ada gitu aksinya gitu? Nah, itu masih dalam tahap pembicaraan yang jelas. Gitu. Maret ini bulannya kami ya.
bukan berarti aksi yang kami lakukan nih seperti reformasi jilid 2 gitu, akan meruntuhkan rezim gitu ya, bukan seperti itu. Menjalankan hal-hal yang bersifat konstitusional aja gitu ya. Betul ya, karena apalagi kalau misalnya kita tidak didengar, ya mau ngapain lagi kan begitu. Ya. Dan memang kami ini merasakan, kita ini merasakan gitu ya. Kelangkaan minyak goreng itu bukan isu yang dirasakan oleh sebagian pihak saja gitu, tapi seluruh rakyat ini, siapa sih yang nggak suka gorengan kan begitu. Betul. Ya, jadi berat sekali dengan kelangkaan minyak goreng ini nih. Seliter yang dulunya bisa kita beli dengan harga 15.000, ini bahkan tidak sampai begitu, ini bisa sampai 30.000, itu kan luar biasa gitu. Masa kita harus puasa kerupuk ini loh, nanti pas Ramadan kan. Cocok. Kok ya ikan direbus terus gitu ya? Betul. Dari goreng. Jadi kalau direbus jadi seblak itu kerupuk. Jadinya bukan pecel goreng, pecel lele gitu ya. Bukan ayam goreng, ayam rebus. Rebus. Baik. Nggak seru. Baik, jadi upaya untuk melakukan aksi ini bukanlah kemudian merupakan bagian daripada gerakan untuk meruntuhkan gitu ya, atau ingin melaksanakan sebuah reformasi jilid 2 gitu ya. Tapi ini adalah merupakan bukti real daripada upaya mengaplikasikan narasi bersama merawat Indonesia, bukan begitu Tum ya? Iya, jadi karena saya tadi sudah katakan bahwa pemerintah itu menjadi mitra, kita kan mitra kritisnya pemerintah. Jadi jangan sampai ada anggapan-anggapan bahwa kami menjadi oposisi yang abadi. Kalau misalnya pemerintah itu benar, tetap kami kritisi, ya enggak dong. Kalau pemerintah benar dan berpihak pada masyarakat, ya kita dukung gitu. Oke, artinya fair gitu ya, objektif. Kalau salah kita bilang salah, benar kita bilang benar. Oposisi itu harus sehat begitu. Jangan segala sesuatu mentang-mentang oposisi harus semuanya dilawan. Nah, itu tidak sehat. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau begitu benar, kita bilang benar gitu ya. Iya. Baik, cocok. Dalam waktu-waktu dekat ini kami secara keseluruhan nasional mungkin ada gerakan apa yang akan dilakukan gitu. Oke, kalau untuk dalam waktu dekat ini kita ini sih sekadar informasi aja ya. Kalau kami ini kan tadi seperti saya bilang, Maret ini bulannya kami. Ya, memang selain menjemput milad, kita menyambut kader-kader nasional karena kami akan mengadakan Mukernas ya, Musyawarah Kerja Nasional. Jadi sebetulnya itu sih. Nah, tapi menjelang itu ya kita perlu untuk menaikkan lagi gitu hype-nya berkami gitu kan. Ya, salah satunya adalah mungkin aksi. Tapi itu pun lagi-lagi tadi saya sampaikan, ini adalah upaya begitu bagaimana kita untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, dan sampai 2024 ini dinamika politik pasti luar biasa. Betul. Kita tidak bisa membaca ini siapa yang akan nyalon presiden, siapa yang akan bermanuver, siapa yang akan menarik. Bahkan siapa yang akan di-reshuffle sebagai menteri, ini masih ada kemungkinan. Betul. Gitu kan. Jadi bahkan wacana penundaan pemilu itu adalah sesuatu yang mewarnai dinamika politik yang akan terjadi dalam 2 tahun ke depan. Sehingga pengennya adalah kita nih sebagai gerakan ya, sebagai kami ini jangan sampai kita tidak punya momen sama sekali dan tidak punya kontribusi sama sekali. Artinya kita melakukan aksi itu kan juga menyuarakan apa yang ada di bawah. Ya, kami bukan berarti yang penting aksi, tapi jangan sampai aksi ini tidak ada yang dibela gitu ya. Kita aksi orasi tapi masyarakat tidak merasa dibela, itu kan adalah satu kesalahan yang besar. Capek kita, tapi orang-orang tidak menganggap kita ada gitu, untuk apa seperti itu. Agenda itu sih kalau agenda. Baik. Mungkin terakhir ya Tum ya, ini soal wacana penundaan gitu, karena sebagaimana tadi ya, kembali ke utama bahwa yang menggaungkan hal penundaan ini adalah para petinggi partai dan orang yang punya posisi di legislatif gitu, ya kan. Suara parlemen ini yang mengutamakan suara para legislatif kita ini adalah di sana mengutamakan bukan yang pertama adalah suara rakyat, tapi suara partai. Nah, kan? betul. Ini ada kemungkinan bisa saja akan dilakukan, ya kan? Tapi
apa namanya isu penundaan ini kan secara konstitusi kita ini kan kemudian kan bertentangan. Nah, kami melihat ini seperti apa gitu, dan apa yang menjadi ketegasan di situ gitu kepada orang-orang yang kemudian hari ini menggaungkan gitu. Ya, saya kira partai itu adalah satu entitas atau satu organisasi yang memang dia menunjukkan siapa yang ada di dalamnya, kan begitu. Jadi sikap partai atau sikap ketua partai kita bisa tahu, oh berarti ini sikap seluruhnya. Harusnya begitu kan. Jadi ketika mereka masuk kepada parlemen gitu kan, yang seharusnya mereka dalam bergabung dalam komisi-komisi itu adalah mereka memperjuangkan suara rakyat, tapi ternyata yang mereka lakukan adalah memperjuangkan suara partai. Ya, yang pertama harus kita pandang adalah cukup tahu aja. Ya kan, politisi cukup tahu aja. Dalam sekali gitu ya. Yang jelas saya bukannya mengampanyekan ya, tapi yang jelas begini, teman-teman sekalian, kita itu harus bisa melihat secara jernih. Jadi bukan melihat warna partainya begitu, tapi melihat bagaimana orang ini punya track record yang bagus. Dan tentu memang partai itu adalah menentukan juga ya. Kadang-kadang orang yang bagus kalau partainya nggak benar juga ya dia akan ikut-ikutan juga kan gitu. Nah, maksud saya kita ini jangan ketipu terus begitu loh. Setiap 5 tahun kita ketipu dengan orang-orang yang nggak jauh berbeda kan begitu. Dengan mohon maaf partai yang sama begitu kan misalnya. Dengan orang-orang yang sama, mereka terpilih terus di parlemen. Yang padahal kalau kita lihat secara kasat mata, kita lihat di media, mereka jelas keberpihakannya itu bukan kepada rakyat begitu. Jadi artinya ya husnuzon itu jangan kepada politisi gitu ya. Ya, jadi sikap kami jelas kalau misalkan hal-hal seperti itu mereka tidak memperjuangkan suara rakyat ya pasti akan kita tegur ya. Harus dilawan yang seperti itu ya. Jadi tapi saya berpesan gitu kepada ya sebagai perwakilan kami gitu, saya berpesan kepada teman-teman semua begitu ya, yang menonton maupun yang tidak menonton, yang jelas kita janganlah ketipu terus begitu. Kalau memang kita pengen negara ini baik ya tolong perhatikan begitu track record dari orang atau bahkan partai, ini kader partai yang sering korupsi jangan dipilih lagi gitu kan. Tapi kan kenyataannya kepilih lagi gitu kan, ini salah siapa gitu kan. Menyinggung soal masalah korupsi, saya lihat, saya pantau di Instagramnya kami ya, itu ada postingan terakhir harum masiku. Nah itulah ya kan, jadi yang diurus ini radikal, toleransi lah, terorisme lah. Tapi yang jelas-jelas merugikan negara, ya tidak ditindak dengan tegas. Ya, influencer lah dimiskinkan, tapi korupsi enggak. Gitu. Baik, demikian Tom ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke sesi yang selanjutnya lah. Waduh, yang penting, banyak nih kayaknya deh. Ada banyak yang kita ingin gali gitu. Yang penting masih ada kesempatannya, karena ini sampai perjuangan sampai video ini diambil itu sungguh sangat luar biasa teman-teman semua. Apa tuh? Sudah 2 kali di cancel gitu, dan ini ketiga kalinya. Ini kalau misalkan ini kalau misalkan nggak jadi lagi berarti itu memang luar biasa gitu ya. Ya kita sama-sama merealize gitu ya, menyadari kesibukan pimpinan kami ini sangatlah luar biasa. Akhir-akhir ini keluar daerah terus gitu untuk melantik pengurus daerah maupun pengurus wilayah. Jadi luar biasa. Baik, terima kasih Tom Zaki. Oke, kita doakan semoga Indonesia selalu membaik, dan kita semua tentunya adalah yang merupakan bagian daripada anak bangsa ini. Kita mestinya berangkat daripada sejarah bahwa negara ini dimerdekakan, diperjuangkan oleh keseluruhan anak bangsa, bukan sepihak saja, para tokoh-tokoh bangsa saja, tapi tokoh bangsa sesungguhnya itu adalah seluruh rakyat Indonesia yang memperjuangkan dan memerdekakan Indonesia. Begitu kira-kira bersama merawat Indonesia. Terima kasih Tung Jaki. Siap, sama-sama. Baik, dari kami Ruang Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.